Gusti Nurul adalah orang Indonesia yang wajahnya pernah masuk ke dalam majalah legendaris Life. Majalah terbitan Amerika Serikat ini terbit pada tanggal 25 Januari 1937, memajang foto Gusti Nurul menari di pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Pada hari pernikahan itu, 6 Januari 1937, Gusti Nurul yang baru berusia 15 tahun menari di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat-pejabat dan tamu kenegaraan. Gusti Nurul datang bersama ayahnya yang juga menjadi tamu kenegaraan. Di zaman itu belum ada mini kompo. Menurut Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land 2006, penari itu diiringi gamelan yang disiarkan tanpa kabel dari Istana Sultan yang ada di Yogyakarta. Gusti Nurul menurut Martha Tilaar adalah seorang pakar dalam pengetahuan kosmetik tradisional dan jamu. Bahkan Martha Tilaar, pakar dan produsen kosmetik tradisional, juga belajar banyak darinya. Soal jamu dan kosmetik itu tampaknya dipelajari Gusti Nurul sejak usia belia. Tak heran jika ia terkenal tak hanya tariannya tapi juga parasnya yang elok. Sebelum menikah dengan Yarso, ada gelagat seorang raja di kota sebelah hendak menyunting Gusti Nurul. Ketika ayahnya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7, masih hidup. Pernah ada orang yang hendak meminangnya. Kepada Gusti Nurul, ayahnya pernah bercerita. Telah datang utusan dari Yogyakarta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menanyakan tentang aku. Tujuannya ingin meminangku dan menjadikan aku istri. Aku Gusti Nurul dalam Gusti Nurul Stravener Geluk Mengejar Kebahagiaan 2014. Gusti Nurul tentu tahu jika Sultan Hamengkubuwono IX sudah mempunyai istri. Gusti Nurul keberatan, pantang baginya seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman kolonial di madu seperti yang dialami oleh Kartini. Beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga menaruh hati padanya. Salah satunya adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat pertama. Mereka yang jatuh hati kepada Gusti Nurul memang banyak, kebanyakan adalah sudah beristri. Aku tidak bisa menerima cinta mereka, penyebabnya hanya satu, aku tak mau dimadu, kata Gusti Nurul dalam memoarnya. Di luar bangsawan-bangsawan Jawa, daftar penggemar Gusti Nurul tampaknya juga banyak, salah satunya adalah Presiden Soekarno. Menurut beberapa kabar, Bung Karno menaruh simpati kepadaku, namun aku sendiri tak pernah mendengar pernyataannya langsung dari isi hati Bung Karno. Tapi saya mendengar dari Bu Hartini istrinya, menurutku Bung Karno hanya sebatas mengagumi saja, kata Gusti Nurul. Setelah tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia, Gusti Nurul pernah diundang ke Istana Cipanas. Ia datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di istana, pelukis Basuki Abdullah diminta Soekarno untuk melukis Gusti Nurul. Setelah Gusti Nurul menikah, Soekarno bilang, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu," kata Soekarno. Di antara para penggemar Gusti Nurul, Sultan Syahrir adalah salah satunya. Syahrir bukan orang Jawa, padahal saingan-saingan Syahrir hampir semuanya pembesar dan bangsawan Jawa. Di masa revolusi, Syahrir adalah Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Setiap rapat kabinet digelar di Yogyakarta, ia selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Zubaidah Usman, ke Pura Mangkunegaraan untuk khusus mengantar hadiah yang dibelinya dari Jakarta. Bersamanya juga terlampir sepucuk surat tulisan tangan Syahrir, "Aku Gusti Nurul." Hadiah dari Syahrir itu biasanya sutra, tas, atau jam tangan. Gusti Nurul rajin membalas surat dari Syahrir. Meski tampak jatuh hati, Sultan Syahrir yang dikenal sebagai pentolan Partai Sosialis Indonesia atau PSI itu tak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegaraan. Syahrir pernah mengundang Gusti Nurul bersama ibunya dan kakaknya ke Linggarjati. Mereka menginap di rumah tempat berlangsungnya perundingan Linggarjati.
Setelah Gusti Nurul menikah pun, Syahrir tampak masih penasaran. Syahrir pernah datang ke rumah, tapi Yarsor tidak cemburu. Gusti Nurul mengaku, setiap kami foto bersama, Syahrir selalu mengambil posisi ada di dekatku. Sementara Mas Yarso justru mengambil posisi tidak di dekatku. Mas Yarso tahu tentang pria-pria yang menaksirku, kata Gusti Nurul. Setelah menikah dengan perwira TNI itu, Gusti Nurul tak pernah tinggal lagi di Pura Mangkunegaran. Dia ikut suaminya kemanapun dia ditugaskan. Bahkan ketika Yarso diangkat jadi atase militer di Washington DC, Amerika Serikat. Rabu 24 Maret 1954, banyak lelaki terpelajar dan berpengaruh di negeri ini harus gigi jari. Harapan mereka untuk meminang seorang perempuan ningrat, terpelajar, ayu, pupus pada saat itu. Mereka harus menerima kenyataan bahwa Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani alias Gusti Nurul resmi menikah dengan lelaki pilihannya. Lelaki yang beruntung meminang gadis Mangkunegaran itu adalah Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Meski bukan pejabat tinggi seperti Soekarno ataupun Syahrir, juga bukan bangsawan berpengaruh seperti Hamengkubuwono ke-9, namun Suyarso tidak bisa dianggap enteng. Sebagai tentara, dia bukan perwira militer sembarangan. Sebagai lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, seperti yang ditulis oleh Harsha Bahtiar dalam Siapa Dia Perwira TNI AD tahun 1989, Yarso pernah beberapa tahun berdinas di tentara kerajaan Belanda. Dia juga pernah ditempatkan di Batalion Volkswagen di Bandung, dan selanjutnya ia dipindah ke Batalion Infanteri di Bogor. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia bergabung dengan TNI. Dia adalah orang yang pertama menjadi Kepala Inspektorat Kavaleri Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada saat menyandang pangkat itu pula, dia berhasil menyunting Gusti Nurul dan membuat semua lelaki pada masa itu gigit jari. Demikian informasi yang bisa saya bagi. Bila ada kurang-kurang atau salah-salah, saya mohon maaf. Atau ada kritik dan saran, silakan Anda tambahkan di bawah ini. Thank you for watching. Jangan lupa like atau subscribe bila Anda menyukainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.